Istri kiper Manchester United jadi korban penjamretan. Fokus penjaga gawang dari Manchester United yakni Andre Onana menjelang derby kontra Man City di Old Trafford kian terganggu. Istrinya yakni Melanie Camayo tertimpa musibah. Camayo jadi korban penjamretan di area parkir kendaraan di depan sebuah rumah makan Italia di Caesarea. Dan tas mewah yang langka senilai 1,2 miliar rupiah merek Hermes dan juga jam tangan mewah Rolex digondol oleh perampok. Dapat gaji di bawah UMR, Andy Carroll terpaksa nombok demi perkuat tim. Kepindahan mantan penyerang Liverpool yakni Andy Carroll ke Bordeaux pada pertengahan tahun lalu menyita perhatian pencinta sepak bola. Pasalnya klub asal Prancis tersebut kini dinyatakan bangkrut dan kini bertarung di divisi 4 Liga Prancis. Melansir dari situs resmi LQB, dia menyatakan jika gaji yang didapat dari Bordeaux lebih kecil ketimbang biaya sewa rumah kecil yang ditempatinya. Gaji bersih yang didapatkan oleh Carroll sekitar 29,2 juta per bulannya. Jumlah tersebut bahkan lebih kecil ketimbang upah minimum dari kota Bordeaux yang seharusnya mencapai 32,6 juta per bulan. Liverpool gagal perlebar jarak dengan Arsenal. Liverpool menelan kekalahan pahit dalam duel tandang ke markas Fulham. The Reds unggul lebih dahulu tapi ujungnya harus kecewa dengan skor akhir menjadi 2-3. Sebenarnya Liverpool unggul lebih dahulu lewat gol dari McAllister, tapi Fulham bisa membalikkan kedudukan melalui Ryan Sessegnon dan kemudian unggul lewat Alex Iwobi dan juga Rodrigo Muniz. Kekalahan ini tidak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 73 poin dari 31 pertandingan atau masih unggul 11 poin dari Arsenal yang berada di peringkat yang kedua. Ramadan sudah selesai tapi Mo Salah masih puasa. Liverpool baru saja dipermalukan oleh Fulham 2-3 dan hasil itu ikut menandai Mo Salah masih saja berpuasa meskipun bulan Ramadan sudah berakhir. Mo Salah tak mampu berbuat banyak untuk Liverpool. Superstar asal Mesir itu kini gagal mencetakkan gol yang berarti sudah tak berkontribusi dalam 4 pertandingan terakhir Liverpool di semua kompetisi sejak 2 kali membobol gawang Southampton di tanggal 8 Maret silam. Brentford versus Chelsea selesai tanpa gol. Brentford bertemu dengan Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris dan skor berakhir sama kuat 0-0. Hasil itu membuat Chelsea tetap di peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 53 poin dan Brentford berada di urutan ke-12 dengan koleksi 42 poin. Resmi Southampton terdegradasi. Southampton mencatatkan sejarah kelam pada musim kali ini. Mereka menjadi tim pertama dalam sejarah Premier League yang terdegradasi dengan 7 pertandingan sisa. Kepastian tersebut terjadi usai kalah dari Tottenham 3-1 dan musim ini telah menjadi perjalanan penuh kegagalan bagi klub asal pesisir selatan Inggris tersebut. Tak ada satupun upaya manajemen termasuk pergantian pelatih mampu mengubah nasib mereka. Derby Manchester membosankan. Manchester United bisa menahan imbang Man City tanpa gol di pertandingan pekan ke-31. Kedua tim sama-sama tidak bisa mencetakkan gol. Hal ini tak lepas dari penampilan apik dari kedua kiper Andre Onana dan juga Ederson. Hasil ini membuat MU mengemaskan 38 poin dari 31 laga dan berada di urutan ke-13 klasemen. Sementara Man City ada di urutan kelima dengan raihan 52 poin. Arne Slot sebut Liverpool tak tampil sesuai standar. Pelatih Liverpool Arne Slot mengakui bahwa timnya tampil tak sesuai standar pada laga melawan Fulham. Kebobolan 3 gol seperti yang kami lakukan bukanlah standar Liverpool. Kami menciptakan peluang demi peluang menjelang akhir pertandingan. Pada akhirnya kami kekurangan waktu untuk bisa menebus 3 kesalahan yang kami buat di babak pertama, ujar dari sang pelatih. Shomurodov selamatkan Chieloressi dari kekalahan. Juventus ditanimbang oleh AS Roma di pertandingan ke-31 Serie A. Gol Roma dicetakkan oleh Eldor Shomurodov, sementara gol Juventus dihasilkan oleh Manuel Locatelli. Hasil ini membuat Roma mengemaskan 53 poin dari 31 laga dan berada di urutan ke-7 klasemen. Sementara Juventus ada di urutan kelima dengan koleksi 56 poin.
Mourinho diskors 3 laga usai cubit hidung pelatih Galatasaray. Jose Mourinho resmi dijatuhi hukuman larangan mendampingi Fenerbahce selama 3 laga. Itu akibat aksi mencubit hidung pelatih Galatasaray Okan Buruk. Aksi Mourinho itu terjadi di laga perempat final Piala Liga Turki saat Fenerbahce kalah 1-2 dan tersingkir. Tindakan Mourinho itu kemudian diselidiki oleh Federasi Sepak Bola Turki dan menghasilkan keputusan bahwa larangan mendampingi tim selama 3 pertandingan. Real Madrid harus lekas bangkit. Upaya Madrid untuk bisa menjaga persaingan dengan Barcelona dalam perburuan gelar La Liga mendapatkan pukulan usai kalah dari Valencia. Meski demikian, Carlo Ancelotti meminta Madrid tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Madrid selanjutnya akan bertanding ke Emirates Stadium di London untuk menghadapi Arsenal di leg pertama perempat final Liga Champions. Carlo Ancelotti pun meminta Madrid untuk lekas move on dari kekalahan melawan Valencia kemarin. Petinggi Madrid mulai peringatkan Carlo Ancelotti. Real Madrid mulai mengeluarkan peringatan kepada Carlo Ancelotti dan pelatih asal Italia tersebut diyakini tengah menghadapi pekan-pekan yang menentukan dalam karirnya di Bernabeu. Menurut Vialles, kemunduran terbaru yang dialami oleh Madrid ini telah mendorong Presiden Florentino Perez untuk mengeluarkan ultimatum tegas terhadap sang pelatih. Perez antar diberitakan makin frustasi dengan kinerja skuad Madrid di ajang Liga saat ini. Real Madrid masih tampil tak konsisten di ajang Liga. AC Milan ulangi kesalahan yang sama. AC Milan harus mengejar ketertinggalan 2 gol untuk bisa mengamankan poin saat melawan Fiorentina. Pelatih Milan Sergio Conceição mengakui timnya melakukan kesalahan. Milan juga mengulang kebiasaan buruknya kebobolan di menit-menit awal pertandingan. Menurut catatan yang dilansir dari Opta, Milan sejauh ini sudah kebobolan 8 gol di 10 menit awal laga di Serie A musim ini. Saingi Arsenal, Bayer Leverkusen juga inginkan Joan Garcia. Leverkusen dikabarkan siap bersaing dengan Arsenal untuk bisa mendatangkan kiper Espanyol Joan Garcia pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut Bill, pelatih Xabi Alonso menginginkan Garcia sebagai bagian dari upaya untuk bisa memperkuat skuad menantang dominasi Bayern Munchen musim depan. Dikabarkan Espanyol hanya bersedia melepas sang pemain di kisaran 25 juta euro. Luka Modric jadi bidikan klub tajir dari Qatar. Musim panas ini bisa menjadi jendela bursa transfer sibuk bagi Real Madrid. Salah satu kandidat yang akan pergi adalah Luka Modric yang mendekati akhir dari kontraknya. Menurut laporan, Qatar tertarik untuk menawarinya kontrak menguntungkan yang akan menjadi bayaran besar sebelum ia mengakhiri karirnya. Victor Osimhen jadi target utama dari Manchester United. Penyerang milik Napoli, Victor Osimhen dikabarkan menjadi target utama Setan Merah dalam jendela bursa transfer musim panas. Menurut laporan jurnalis Nigeria Bucilaba, komunikasi antara MU dan perwakilan Osimhen sudah dilakukan. Osimhen sendiri tampil gemilang selama masa peminjamannya bersama Galatasaray. Ia berhasil mencetakkan 28 gol dalam 32 pertandingan. Barcelona bisa lepas Lamine Yamal. Di tengah geliat bursa transfer Eropa yang kian mendekat, kabar mengejutkan datang dari tanah Spanyol. Dua raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dan juga Man City dikabarkan tengah mengamati situasi dari Lamine Yamal di Barcelona. Spekulasi mengenai masa depan Yamal muncul bukan tanpa alasan. Barcelona tengah berada di persimpangan penting antara mempertahankan sang pemain atau harus rela kehilangan aset berharganya demi kestabilan keuangan Barcelona. Ditinggal De Bruyne, Man City mulai lirik Pedri. Man City menghadapi tantangan besar pasca keputusan Kevin De Bruyne untuk hengkang di akhir musim nanti. Sang legenda meninggalkan lubang besar di lini tengah Man City. Kabarnya Pedri menjadi salah satu calon pengganti yang ideal untuk De Bruyne. Pedri telah menunjukkan loyalitasnya kepada Barcelona dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030. Jika serius ingin mendatangkan Pedri, maka Man City diprediksi butuh dana yang besar untuk bisa menebus klausul rilisnya.
Manchester United siap buat kejutan pulangkan David De Gea. Manchester United diperkirakan akan melakukan langkah mengejutkan untuk bisa memulangkan David De Gea kembali ke Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan dari Sport, Setan Merah berencana untuk bisa menawarkan kontrak baru kepada penjaga gawang 34 tahun tersebut ketika kontraknya 1 tahun bersama Fiorentina. Raksasa Liga Inggris tersebut telah kehilangan kepercayaan kepada Andre Onana sebagai kiper nomor 1. Chelsea intip peluang datangkan bek milik Inter Milan. Chelsea masih belum puas dengan kinerja para pemain bertahannya. Dilansir dari Sportkeeda, The Blues ancang-ancang untuk mencari bek tengah baru pada bursa transfer musim panas. Dan nama bek Inter Milan yakni Jan-Aurel Biseng disebut-sebut menjadi target utama Chelsea untuk mengisi sektor pertahanan mereka. Jan Biseng sudah membukukan 1 gol dan juga 3 assist untuk Inter Milan di semua kompetisi. Dan juga berhasil mencatatkan debut untuk timnas Jerman di tanggal 23 Maret yang lalu. Allegri sesumber kembali mengasuh AC Milan di musim depan. AC Milan akan kembali diasuh oleh Max Allegri, mantan pelatihnya di era 2010 hingga tahun 2014. Allegri kabarnya telah sesumber kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia akan menjadi pelatih kepala bagi AC Milan di musim depan. Allegri memang telah dikatkan dengan pekerjaan baru sebagai pelatih kepala di San Siro dan tidak mengejutkan jika ia akhirnya kembali ke klub lamanya tersebut.